Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. NU sedang dijajah, NU sedang dirusak, ya, NU sedang dihancurkan. Mereka masuk ke dalam NU lewat tawasul. Dalam beberapa acara yang melaksanakan Nahdlatul Ulama, terdengar lantunan tahlil, Fatihah, itu sangat merdu. Tapi ketika kita dengarkan dengan seksama, kok tidak ada penyebutan nama-nama kiai dan ulama, ya, seperti Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri. Tidak ada. Bahkan nama-nama kiai kampung yang sejak kecil kita diajari alif bata pun tidak disebut. Malahan yang disebut itu adalah nama-nama entah dari mana, nama-nama asing. Ya, Al-Habib, 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 entah siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Fenomena ini bukan sekali dua kali. Kini Amaliyah NU dikooptasi perlahan-lahan oleh pihak luar yang berlindung di balik gelar Habib dan menamakan Thariqah. Mereka menyusul bukan lewat debat, tetapi lewat doa. Bukan lewat adu argumen, tetapi lewat tawasul. Dan yang lebih menyakitkan, mereka menyusup ke dalam NU itu ya lewat tubuh NU. Tawasul dan Fatihah itu adalah amaliyah ritual yang sakral di dalam tradisi NU. Disitulah terkandung pengakuan sejarah, cinta pada guru, dan penghormatan pada sanad ilmu. Namun hari ini amaliyah itu dikendalikan oleh mereka yang tidak punya akar di NU, bahkan tidak berkontribusi sedikit pun terhadap lahir dan berkembangnya Nahdlatul Ulama. Nama-nama dari Kang Bawi yang silsilahnya pun kontroversi dipaksakan menggantikan nama para kiai sepuh. Ini bukan sekedar penyimpangan, ini penjajahan spiritual yang rapi dan sistematis. Ironisnya, banyak dari mereka yang memimpin acara itu memakai atribut NU. Bahkan ada yang duduk dalam struktural formal NU, mulai dari pengurus pusat sampai pengurus ranting. Ya, dari pusat sampai ranting. Namun dalam praktek amaliyahnya, NU hanya dipakai sebagai jubah, bukan sebagai ruh. Mereka berdiri atas nama NU, tapi berdoa atas nama Ba'al. Ada pertanyaan yang sangat sederhana. Mengapa para kiai NU itu rela mengorbankan hidupnya untuk agama, namun lupa terhadap tanggung jawab terhadap bangsanya? Tapi nama-nama dari luar yang tidak punya hubungan sejarah dengan NU itu justru yang diagungkan. Mengapa Kiai Haji Wahid Hasyim yang menjadi menteri pertama agama Indonesia itu tidak disebut? Tapi nama-nama yang tidak pernah berjuang untuk republik ini malah ditinggikan setinggi-tingginya. Iya kan? Ini soal identitas. NU itu dibangun dari darah dan keringat, air mata serta darah, bahkan nyawa. Para kiai kampung yang berada di pesantren serta para santri-santrinya. Ketika ruh NU diganti dengan kultus kepada tokoh-tokoh klan tertentu yang bahkan memiliki jejak genetik dan sejarah yang meragukan, maka yang terjadi adalah penghancuran NU dari dalam. Lebih jauh, ini adalah bagian dari agenda panjang untuk menjauhkan Nahdien dari para kiainya dan menggantinya dengan tokoh-tokoh suci, ya, tokoh-tokoh suci.
dari klan tertentu yang pada akhirnya akan menjadikan warga NU itu sebagai budak mental, jongo spiritual yang tidak lagi berpikir kritis terhadap sanad keilmuannya sendiri. Sadarilah bahwa ini bukanlah sekedar pergeseran amalia, ini sebuah operasi ideologis. NU sedang direbut, bukan dengan kekerasan. Ya, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan penghapusan sejarah dan penggantian figur. Jika warga NU terus-terusan diam, ya tunggu saja, saatnya akan tiba ketika para santri, anak cucu kita itu tidak lagi mengenal Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Wahab Hashimullah, tetapi akan lebih akrab dengan tokoh-tokoh fiktif dari negeri seberang yang mereka ini bukan Arab, apalagi sebagai cucu Rasulullah, Faqih al-Muqaddam. Iya, cucu kita nanti tidak kenal dengan leluhur kita. Ayolah warga NU, ingatlah ya, ingat, tawasulmu itu adalah kepada para guru dan kiai yang mengajarkanmu tentang Islam dengan penuh cinta dan perjuangan. Janganlah kalian ganti nama-nama mereka itu dengan nama-nama asing yang tidak punya sejarah, tidak punya sanad, dan tentunya tidak punya andil apapun terhadap negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nusantara. Ya, jadi mulai sekarang stoplah untuk bertawasul kepada mereka, kepada Habib-Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan mereka orang Arab pun bukan, tapi mereka ini adalah keturunan dari Yahudi. Ya, kita tentunya harus menjaga negeri ini, karena siapa yang akan menjaga negeri kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.